Jadi saudara, kita akan teruskan. Kita baca ayat ini sama-sama yang keras saudara. Matius 5:17 kita baca tiap minggu. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Haleluya. Kata-kata menggenapi di sini bukan menggenapi, but to fulfill. Bahasa aslinya pleroma, yang artinya kepenuhan Allah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberikan yang penuh. Gak cuma hanya penuh sampai full, tapi sampai meluber. Itulah kepenuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, selama 5 minggu ini kita sudah membahas. Kalau saudara belum punya DVD-nya atau miss, saudara bisa order dari Yudi atau Pak Haryadi untuk bisa mendapatkan MP3-nya atau mungkin DVD-nya saudara. Yesus waktu itu bertemu dengan seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Saya cepat saja recap saudara. Kenapa kok Yesus bilang sama perempuan itu, mana penuduh-penuduhmu, orang yang mau melempari kamu batu mana? Tidak ada kan? Tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku juga tidak menuduh engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Lah kok enak? Perempuan ini kok bisa lepas begitu saja? Tahukah saudara-saudara dan saya itu seperti perempuan ini saudara. Kita semua berdosa, kita semua tidak ada yang sempurna. Bahkan orang yang paling suci pun tidak sempurna. Amin saudara. Orang yang paling suci pun dosa kecil, dosa besar. Seringkali saya tanya sama orang, kalau hari ini kamu mati, kamu masuk surga atau masuk neraka? Bingung saudara. Dia bingung. Orang Kristen udah lama loh. Kok bingung? Kenapa kok bingung? Tergantung, loh jawabannya tergantung. Saya mau kasih tahu, kalau saudara ada di dalam Yesus, keselamatan saudara itu aman di dalam Yesus. Amin saudara. Karena Yesus yang menanggung dosa kita, bukan perbuatan baik kita, tetapi oleh kasih karunia yang sudah dibayar di atas kayu salib. Dia mati menanggung segala dosa saudara, bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan saudara kemenangan. Amin. Yesus yang menanggungnya, Yesus yang mengambilnya, Yesus yang membayar hutang dosa saudara, Yesus yang melunasinya. Yesus adalah kabar baik. Amin saudara. Itulah yang namanya gospel, kabar baik. Seringkali kita mendengar itu bukan kabar baik, kabar beban. Harus begini, harus begitu. Tapi Yesus bilang, aku nggak nyuruh kamu begini dan begitu, karena aku sudah berkata, sudah selesai. Amin saudara. Week yang kedua, minggu yang kedua, kita berbicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahwa kita ini, Tuhan itu ingin supaya kehidupan kita ini bukan lagi yang lama. Dulu kita nggak punya kesempatan, punya kekuatan untuk membuka manusia lama kita. Makanya saya waktu itu bawa jaket saudara. Saudara, kalau saudara waktu itu ada di sini, saudara masih ingat kan? Pakai jaket. Jaketnya ini nggak bisa dilepas. Itu adalah manusia yang lama. Kita harus lepas. Makanya firman Tuhan bilang, tanggalkanlah manusia yang lama. Apa saudara manusia lama harus? Apa manusia lama harus? Off. Jaket manusia lama off. Manusia baru on. Firman Tuhan berkata, jangan berusaha, tapi apa? Kenakanlah. Sudah punya. Seringkali kita lupa kalau kita ini sudah punya yang baru. Gak bisa bayar yang baru, gak bisa beli yang baru. Dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Yang baru sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah kenakanlah. Katakan pada kiri, kamu harus mengenakan manusia baru. Haleluya, haleluya. Kenakanlah manusia baru. Amin saudara. Identitas kita ini di dalam Kristus. Ini pemberian saudara. Saudara, terus dibilang kan kita harus belajar untuk mengerjakan keselamatan kita. Seringkali kita pikir, aduh, aku harus mengerjakan supaya aku selamat. Bukan. Mengerjakan keselamatan kita itu sudah punya. Pakailah. Saudara, ada bedanya bodi saya dengan bodinya Arnold besar. Kenapa? Padahal semua komposisi otot itu sama. Saya dengan Pak Tony komposisi ototnya sama. Cuman kan size-nya sedikit berbeda gitu saudara. Kenapa saudara? Saya sama Arnold, sama kalau saudara ke Celebrity Fitness atau ke mana? Gold Gym. Saya sekarang ke Gold Gym itu ada personal trainer. Wih, gede saudara. Medeni sama jalannya, wah ini saudara, gede. Saya melihat, wih, medeni, gede banget gitu saudara. Sekarang saya jadi orang Surabaya, bisa ngomong Jawa terus gitu saudara. Wih, kok bisa seperti ini? Saya melihat ototnya sama, tapi kenapa kok dia bisa lebih besar? Karena dipakai. Amin saudara.
Seringkali dalam kehidupan kita begitu juga dengan otot iman kita. Kita nggak pakai, makanya loyo terus. Makanya kita harus pakai, jaket kita harus dipakai. Itu namanya mengerjakan keselamatan kita. Amin saudara. Minggu ketiga kita belajar tentang supply dari Tuhan. Dari kepenuhannya kita menerima grace upon grace, kasih karunia satu kepada kasih karunia yang lain. Tanggung jawab kita adalah from faith to faith, dari iman yang satu kepada iman yang lain. Kita menerima kasih karunia itu sampai pada akhirnya, karena Tuhan memberikan segala-galanya. Supply Tuhan itu grace upon grace, supaya kita bisa menerimanya dengan faith upon faith, supaya Tuhan bisa membawa kita kepada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, saudara. Nah, minggu keempat kita belajar tentang one thing you lack, tentang penguasa muda yang kaya. Dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, guru yang baik, aku harus melakukan apa untuk mendapatkan kerajaan surga? Yesus bilang, kamu sudah melakukan hukum Taurat? Wah, dia bilang, sudah. Dari kecil saya sudah melakukan. Yesus bilang, satu hal saja. Katakan sama-sama, satu tok. Satu tok, saudara. Masih ingat saudara ya? Satu hal saja. Jual hartamu, kasih kepada orang miskin, datang kepada aku, ikutlah aku. Orang itu pergi dengan hati yang sedih karena hartanya banyak. Waktu mendengar ini orang bilang, makanya kamu yang kaya harus jual harta. Bukan itu masalahnya. Karena saya waktu baca Maria sama Marta, Marta marah-marah sama Yesus gara-gara Maria duduk di bawah kaki Yesus, dianya pelayanan. Yesus bilang, Marta, Marta, kamu ini khawatir dan sibuk dengan banyak hal. Katakan sama-sama, banyak hal. Aduh, kita ini seringkali stres, depresi dengan banyak hal. Duit, istri, suami, anak, masa depan, rumah, listrik, ya kan, macam-macam kan, tagihan, cicilan, banyak utang segala macam, kanan kiri, penyakit, dokter, banyak hal. Tapi Yesus bilang sama Marta, persis sama-sama orang kaya ini. Dia bilang apa? Satu satu hal saja yang kurang. Tapi Marta dibilang suruh berhenti duduk, berhenti bekerja, duduk. Kalau orang kaya disuruh jual. Kenapa sih? Satu hal itu apa sih? Kita belajar bahwa kita harus menaruh iman kita kepada Yesus. Masalahnya orang kaya ini menaruh imannya kepada kekayaannya. Marta menaruh imannya kepada perbuatan dan pelayanannya. Dia melakukan, lihat. Makanya Yesus bilang, bukan itu yang aku cari. Makanya sebagai orang Kristen ini, jangan mikirin aku mau pelayanan begini supaya Tuhan disenangkan. Saudara tahu, mau kuncinya untuk menyenangkan hati Tuhan, percayalah kepada Yesus. Melakukan pelayanan itu adalah overflow kesempatan kita untuk melakukan pelayanan itu, memberikan pujian dan hormat. Kita melakukan pelayanan, memberi bukan karena supaya diberkati, karena sudah diberkati. Melayani bukan supaya mendapat perkenanan, tapi karena sudah dikasih kasih karunia. Duh Tuhan, Engkau begitu baik, aku mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Bukan kebalikan, saudara. Amin, saudara. Luar biasa. Minggu lalu saudara kita belajar tentang I am the gate, akulah pintu. Tuhan itu di depan pintu. Tuhan yang seperti apa yang saudara bayangkan di depan pintu? Makanya minggu lalu saya bawa pentungan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu seperti nunggu dengan pentungan. Ayo, mana anakku? Kalau pulang tak pentungi, saudara. Saudara pernah dengar firman dipentungin, saudara? Makanya saya bawa sarung tinju. Begitu ketemu sama Tuhan, sepertinya, aduh, aku takut. Karena apa? Nanti ketemu sama pendeta, aku sungkan kemarin habis minum bir, gitu saudara ya. Nanti ditujak jeger, gitu saudara. Takut. Padahal di dalam firman Tuhan ada sebuah kemerdekaan. Bukan berarti saudara bisa seenaknya, tapi saudara bebas. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman untuk perbuatan baik. Jangan dibalik, saudara, kita melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Bukan, gak ada yang baik dari kita, tapi kita diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik itu adalah ekspresi dari iman kita. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali. Dia tidak datang dengan pentungan, dia tidak datang dengan sarung tinju, tapi dia datang sebagai gembala yang baik. Setiap domba-dombanya diinspeksi, dipulihkan, dirawat. Itulah
Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang bukan dengan marah, tapi dia datang dengan tangan yang terbuka. Mana anakku? Kapan dia pulang? Itulah hati Yesus. Nah, hari ini saudara, kita akan teruskan terakhir saudara, Yohanes 4. Kita sama-sama buka Yohanes 4 ayat yang ketiga. Kita akan lihat di sini sudah ada prop-prop saudara. Nanti saudara, saya juga sudah siapkan video untuk saudara bisa dapat diinspirasi saudara. Berapa banyak yang sudah diberkati selama ini dengan good news? Berikanlah tangan-tangannya, lambaikan amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan saya yang memberikan, tapi itu adalah kabar baik dari Yesus. Amin. Kita akan baca. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yang saya garis bawahi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, saya berhenti di situ dulu. Maksudnya apa? Saudara, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada kata kebetulan dalam kamus Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan merencanakan, Tuhan mengizinkan untuk kebaikan saudara dan saya. Kalau Anda ada di sini sore hari ini, artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia ingin bertemu dengan Anda. Amin saudara. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya saudara, maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sedang letih oleh perjalanan, karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, kenapa dia duduk di pinggir sumur? Kenapa sumur? Karena sumur isinya air. Air adalah kebutuhan dasar dari semua manusia. Kita butuh air. Dan kira-kira pukul 12 siang. Saudara, berapa banyak di sini yang pernah ke Israel? Saya ingin lihat tangan-tangannya. Pernah ke Israel, saudara? Ada beberapa orang ya. Saudara, kalau ke Timur Tengah itu jam 12 siang mataharinya apa saudara? Panas gitu saudara. Surabaya sudah panas. Kalau di Israel zaman-zaman ini lebih panas lagi saudara. Jadi saudara bisa bayangkan panasnya luar biasa saudara. Nah, selanjutnya saudara, wah maaf ini saya belum bagi-bagi. Nanti next time mungkin saya perlu bagi-bagi. Nah, firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi seorang wanita, dia datang pada siang hari. Mengapa? Karena dia adalah seorang wanita yang ditolak. Dia itu orang buangan. Saudara, kalau pada zaman itu Anda bercerai, Anda ini membuat keluarga malu. Tapi kalau bercerai sampai 5 kali, bukan cuma malu lagi, Anda adalah orang buangan. Nah, perempuan ini sudah bercerai 5 kali, dan cowok yang tinggal sama dia bukan suaminya, saudara. Nah, orang Samaria ini sudah ditolak. Pertama, dia orang Samaria. Yang kedua, dia seorang wanita. Kalau wanita dulu itu sama pria itu derajatnya berbeda. Orang Samaria derajatnya beda, saudara. Nah, ini Yesus ngomong sama orang Samaria. Saya mau memberikan sebuah message buat saudara. Ini adalah sebuah simbol lagi. Yesus ini dia justru mencari orang-orang yang ditolak. Lihat, orang Samaria, orang Yahudi nggak mau. Kenapa? Orang Samaria ini blasteran, kawin campur. Saya nggak peduli saudara, apakah saudara orang blasteran, kawin campur, darah asli, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Ambon, semuanya Tuhan Yesus mencintai. Amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya lihat kadang-kadang gereja itu adalah tempat yang paling terpisah-pisah. Karena seringkali kalau sudah lihat gereja itu ada gereja orang Jawa, gereja orang Batak, gereja orang Ambon, gereja orang Chinese, orang Tionghoa. Tapi saya melihat di sini nggak seperti itu. Lihat ini wajah-wajahnya. Ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Surabaya, ada orang Batak. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong. Itu adalah sesuatu yang perlu kita rayakan. Amin saudara. Ada orang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang setengah-setengah. Tapi yang membuat kita kaya dan membuat kita bersatu, yang bisa berkata, aku saudaramu, kamu saudaraku. Bukan apa-apa, tapi Yesus. Amin saudara. Ini saudara luar biasa saudara. Makanya dibilang, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus dia nyari orang-orang yang seperti ini saudara. Kalau saudara merasa ditolak, saudara merasa saudara nggak layak, itu saudara adalah kandidat yang tepat untuk dapat menerima jamahan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Saudara terima ini saudara. Luar biasa, ini adalah kabar baik. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum?
niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita ini bingung, loh, yang minta minum siapa? Yesus. Terus dia bilang, kalau kamu tahu aku ini siapa, kamu gak akan cuma ngasih aku minum, tapi kamu akan minta aku minum, karena aku akan bisa memberikan air hidup. Nah, terus perempuan ini mungkin berpikir, iki orang Yahudi situ, iki gak kebel, mungkin gitu sebenarnya. Kok ngomongnya kok gak nyambung sih? Katanya minta minum, sekarang dia bilang dia bisa menyediakan air, lah dia minta minum, makanya dia bingung, saudara. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Terus Yesus menjawab, wah ini saudara, ini seru saudara. Ini firman seperti ini namanya eksegesis. Firman seperti ini eksegesis. Biasanya kan saudara mendengar topikal tentang iman, saudara ambil comot-comot tentang ayat yang mensupport ide dari pembicaranya. Tapi saya lebih suka yang seperti ini. Ambil cerita, dapat apa sih dari perikop ini? Ini namanya exegesis. Ini adalah Bible study yang benar, saudara. Nah, jawab Yesus kepadanya. Dibilang, barang siapa? Kita baca ya sama-sama yang digaris bawahi. 1, 2, 3. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Gak nyambung, saudara. Yang Yesus ngomong itu adalah kehausan, bukan jasmani. Karena dibilang, kalau kamu minum air dari sumur, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu mendapat air dari aku, kamu bukan cuma tidak haus, dari dalammu akan muncul mata air. Wow, luar biasa. Nah, terus perempuan ini bilang, aku mau. Saudara mau, saudara? Siapa yang mau air ini? Wah, semuanya ngantri biasanya. Aku mau. Keluar mata air, mau dong, mau. Nah, saudara, lihat jawabannya. Mau, beneran mau. Tiba-tiba, saudara, kata Yesus kepadanya. Saudara, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Loh, ini ngomongin apa sih? Ngomongin air, ngomongin mata air, ngomongin haus, ngomongin tidak akan haus lagi. Loh, kok tiba-tiba ngomongin nyandak-nyandaknya suami? Ini kan sensitif, bro, gitu. Ini sensitif, ini ngomonginnya apa? Saudara, kenapa sih Yesus ngomong kayak gini? Karena saudara, yang Yesus mau acukan adalah begini. Dalam hidup kita ada sebuah kekosongan dan kehausan, bukan cuma jasmani tapi rohani. Ada amin. Perempuan ini berusaha mengisi kehausannya dengan laki-laki, makanya dia pindah dari laki-laki satu kepada laki-laki lain, pindah dari laki-laki satu lagi kepada laki-laki yang lain. Tapi saudara tahu, setiap kita sama persis dengan perempuan ini. Mungkin bukan laki-laki, mungkin karir, mungkin materialisme, mungkin kekayaan, mungkin hubungan. Ada orang yang putus satu dengan yang lain, mungkin bahkan pelayanan, mungkin bahkan prestasi. Apa yang mau kau isi kekosonganmu? Saya pernah ketemu sama seorang bilioner dari Vietnam, saudara. Waktu saya masih di Seattle, dia bilang sama saya, Pastor Michael, I thought, waktu dia punya Rolls Royce, punya Lambo, punya Ferrari, dia punya helikopter, dia punya pesawat pribadi. Saya pikir waktu saya beli helikopter, wah bakal keren. Ya kurang. Akhirnya saya beli pesawat. Waktu saya beli pesawat, sepertinya masih kurang. Oh, mungkin perlu bikin yayasan. Dia bikin yayasan untuk charity, saudara, untuk amal. Dia bikin, karena apa? Kosong, saudara. Dia bilang sama saya, tahu nggak sekarang kalau ke Dubai itu bukan hotel bintang 5, tapi bintang 7 diamond, 7 diamond, saudara. Saudara,
itu yang namanya dibilang, ilmu ekonomi bilang law of diminishing return. Saya kemarin ke PTC, saudara, anak-anak makan pizza, saya makan nasi goreng terasi. Enak gitu, saudara. Udah lama makan nasi goreng terasi. Mantap gitu. Setelah makan, paling satu piring gitu lumayan, masih ada sisanya. Saya ambil yang kedua. Saudara tahu waktu ambil yang kedua, ya saya enak, cuma tidak seenak yang pertama. Kenapa itu? Itu adalah law of diminishing return. Saudara mau makan nasi goreng terasi sampai 5-7 piring, piring yang keempat sudah nggak enak. Kenapa? Saudara pikir saudara bisa isi kelaparan saudara dengan sebanyak mungkin nasi goreng terasi gitu. Pertama kali enak, kedua kali, ketiga kali biasa, keempat kali wes buat, saudara. Tidak ada gunanya lagi. Begitulah kehidupan manusia. Ada amin, saudara? Mau berapa banyak saudara isi, gak akan puas. Dia akan cari terus, kecuali sampai akhirnya, saudara lihat nih, 5 suaminya, yang ke-6 ini bukan suaminya. Saudara, dia ketemu sama Yesus, laki-laki yang keberapa, saudara? Laki-laki yang ke-7. Saudara tahu 7 ini melambangkan apa? 7 ini adalah angka, artinya komplit, saudara. Saudara, kalau seenggak saudara ketemu sama Yesus, saudara tidak akan pernah komplit. Amin, saudara. Sampai saudara ketemu sama Yesus, baru kekosonganmu ini akan berhenti untuk diisi dengan sesuatu yang tidak berharga, tapi Yesuslah yang paling berharga dalam hidupmu. Amin, saudara. Ini saudara yang dicari. Nah, terus dibilang begini, panggil suamimu datang ke sini. Maksudnya apa? Dia itu harus deal. All of us have to deal. Kita harus berperkara dengan Tuhan supaya kita ini belajar untuk ngaku, Tuhan, aku ini butuh Engkau, aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Makanya di kitab Amos dibilang, aku nggak perlu ibadahmu, aku nggak perlu pengorbananmu, kamu duduk di sini, aku mau berperkara dengan Engkau. Ngaku dosa, datang sama Tuhan, ngaku sama Tuhan Yesus. Terus perempuan ini bilang, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, saudara, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wah, saudara, langsung dia kaget, punya indera ke-6 kali, kok hebat gitu. Tapi kemudian perempuan ini melakukan suatu reaksi klasik manusia. Dia berdalih, dia banyak alasan. Aku menyadari engkau nabi. Nah, terus ini saudara, inilah dimana kita mau masuk ke dalam studi kita, oke? Nenek moyang kami, kita baca nenek moyang 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, saya bingung, ini kok tiba-tiba ngomongin gunung ini apa sih? Dulu saya waktu baca ini, saya nggak ngerti, saya loncati. Kalau saudara baca Alkitab kan sering nggak ngerti, Yesus diloncati aja. Tapi saya penasaran, kira-kira 2 bulan yang lalu saya menggali lebih dalam. Tahu nggak saudara? Gunung, saudara kalau mau catat bisa dicatat. Gunung adalah simbol yang sangat monumental dalam perjalanan bangsa Israel. Gunung ini sangat monumental. Saudara tahu di Perjanjian Lama itu ada 4 gunung yang sangat penting. Dan setiap kali ada ceritanya manusia ketemu sama Tuhan, selalu ketemunya di gunung. Selalu ketemunya di situ. Yang pertama adalah ini, saudara. Saya taruh di sini, saudara. Yang ini, saudara. Ini videonya bisa dinyalakan, saudara. Ini adalah gunung apa, saudara? Moria, saudara. Ini dimana Tuhan ketemu sama Abraham. Masih ingat, saudara? Tuhan mempunyai perjanjian dengan Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Ada amin, saudara? Masih ingat? Ini di Gunung Moria dibilang katanya Ishak anakmu satu-satunya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Waduh, kan pusing kan Abraham. Loh, ini katanya keturunanku akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, kok anakku cuma 1, aku sudah umur 100 tahun, saudara. Loh, kapan aku bisa punya anak lagi? Tapi dia memberikan. Saudara tahu Gunung Moria adalah simbol dari pengorbanan, yaitu di Kejadian, saudara. Di Kejadian 22, di mana ceritanya Ishak itu harus dipersembahkan, tapi waktu Abraham mengayunkan itu
pedangnya, pisaunya. Tiba-tiba Tuhan bilang stop, dan kemudian diganti dengan domba yang tidak bercacat dan tidak bercerai. Itulah bercela. Itu adalah Gunung Moria yang merupakan simbol dari pengorbanan. Simbolnya Moria apa, saudara? Pengorbanan, sacrifice. Yang kedua, saudara, ada gunung lagi. Yang satunya adalah Gunung Sinai, saudara. Di mana Tuhan bertemu dengan Musa. Musa ini memimpin bangsa Israel, dan Tuhan memberikan sebuah standar kekudusannya, kesempurnaannya, yaitu 10 perintah Allah. Dia ketemu sama Musa. Musa harus naik gunung 40 hari 40 malam berpuasa. Gunungnya menggelegar. Saudara, waktu kita melihat Abraham itu, wih, luar biasa. Kemudian saudara melihat Musa, wih, Musa itu luar biasa, seperti pahlawan Tuhan. Bahkan waktu dia turun dari gunung bawa batu, mukanya menyala-nyala. Wah, spektakuler, saudara. Waktu melihat Sinai ini melambangkan hukum. Katakan sama-sama, hukum. Sinai melambangkan apa? Hukum. Taurat, saudara. Ada peraturan-peraturan. Saudara tahu, Sinai itu adalah komplementariannya dari pengorbanan. Kalau kamu tidak berkorban sama Tuhan, awas kamu. Kalau kamu tidak mematuhi hukum, awas kamu. Hati-hati, saudara. Ini adalah sistem perjanjian lama. Kalau kamu tidak mematuhi hukum, maka kamu akan mendapat hukuman, ada sanksinya. Nah, makanya saudara, ada 2 gunung lagi. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ada sebuah perjanjian antara Tuhan dan Yosua. Dan waktu itu Yosua masuk ke tanah Kanaan, ada 2 gunung. Yang satu namanya Gunung Gerizim, dan yang satu lagi adalah Gunung Ebal, saudara. 2 gunung ini bersebelahan, saudara. Jadi apa yang terjadi waktu bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian? 12 suku. Yosua bilang, 6 suku kamu naik ke Gunung Ebal, 6 suku perwakilan 6 suku naik ke Gunung Gerizim. Di atas gunung kalian harus membacakan Taurat Tuhan keras-keras. Dan seluruh bangsa Israel, jutaan orang ada di lembah, mereka mendengarkan saut-sautan dari sana, jangan membunuh, jangan berzina. 613 Taurat dibacakan semua. Yang sebelah sini, jangan begini, jangan begitu. Mereka semua mendengarkan. Terus Yosua bilang gini, Ulangan 27, saudara baca di rumah, saudara tulis saja, Ulangan 27, saudara baca di rumah. Yosua bilang gini, barang siapa yang melakukan dan mendengarkan dan merenungkan Taurat Tuhan, dia akan mendapatkan berkat Gerizim. Gerizim ini artinya berkat. Kalau kamu melanggar, kamu akan mendapatkan kutuk. Ebal ini artinya kutuk. Saudara lihat, Moria artinya pengorbanan. Sinai artinya hukum. Gerizim artinya berkat. Ebal artinya kutuk. Ini adalah sistem agama. Kalau kamu melakukan ini, hati-hati. Kalau kamu nggak berkorban, hati-hati. Kamu tidak akan menerima berkat, kamu akan menerima kutuk. Kalau kamu tidak mematuhi hukum, hati-hati, ada sanksinya. Tapi kalau kamu mematuhi, kalau kamu berkorban, maka kamu akan menerima berkat. Makanya saudara, kalau saudara membicarakan khotbah-khotbah yang acuannya ke perjanjian lama, itu benar-benar memberikan beban sekali. Tapi saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara, kita baca, kita kembali ke slide-nya ya. Ini Gunung Moria melambangkan apa, saudara? Pengorbanan. Gunung Sinai melambangkan hukum. Gunung Gerizim melambangkan berkat. Gunung Ebal melambangkan kutuk. Tapi Yesus bilang begini, saudara. Kata Yesus kepadanya. Mari sama-sama kita baca yang garis bawah. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di... Sebentar dulu, saudara. Ceritanya gini, saudara. 400 tahun sebelum Masehi, orang Samaria tinggalnya di Gunung Gerizim. Orang Israel asli tinggalnya di Gunung Ebal.
Ini di sini ada Yerusalem. Kan dibilang kutub, tapi mereka nggak terima. Dibilang mereka bikin bait Allah. Di sini ada Taurat, bukan Taurat, apa itu? Ark of Covenant, apa sih? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di sini. Tahun 128 sebelum Yesus lahir, bangsa Samaria punya bait Allah, dihancurkan, diserbu sama orang Israel, dihancurkan. Langsung dia bilang, mulai sekarang kamu harus menyembah di Yerusalem. Ini yang dibilang perempuan ini. Perempuan ini lagi berbicara tentang suatu perdebatan tentang agama. Tapi Yesus bilang, hei, yang aku cari itu bukan orang-orang yang mau menyembah gunung di sini, menyembah gunung di situ. Karena Bapakku mencari orang yang bukan menyembah gunung ini dan gunung itu. Teruskan, saudara. Ayat 23. 1, 2, 3, baca sama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki, bukan menghendaki, bahasa aslinya mencari. The Father is seeking penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya mau gambarkan secara simple ya. Bingung kan? Masih bingung, saudara? Begini, kalau melihat gunung, itu adalah upaya manusia untuk mencari Allah. Buktinya Abraham, kalau bangsa Israel melihat Abraham, wih, Abraham itu pahlawan. Dia naik gunung mengorbankan Ishak. Orang lihat Musa, wih, dia naik gunung ketemu sama Tuhan, mendapatkan hukum. Wih, kalau melihat Yosua, ada ebal, ada kutuk, ada berkat. Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Kalau kamu tidak taat, kamu kena kutuk. Itu adalah agama. Tapi Yesus berkata, hei, itu semua akan berlalu. Karena kamu tidak perlu naik gunung ini atau naik gunung itu, tapi ada gunung yang kelima. Saudara tahu gunung yang kelima? Ada di Ibrani 12. Ibrani 12. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat 24, langsung kita lompat. Dan kita baca 1, 2, 3. Dan kepada siapa ya? Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara tahu ada gunung yang kelima. Gunungnya nggak ada, saudara. Gunungnya nanti kalau kita ketemu sama Tuhan, itu adalah Yerusalem yang baru. Namanya adalah Sion. Yang jadi raja adalah Yesus. Saudara tahu, Yesus berkata begini, kalau kamu mau datang, percayalah kepadaku, karena ada gunung yang kelima yang namanya, kamu tidak perlu naik ke gunung ini seperti Musa, seperti Abraham menjadi mengorbankan sesuatu. Kamu nggak perlu naik ini yang namanya Sinai untuk mendapatkan hukum ini. Yesus berkata, akulah yang sudah memenuhi hukum itu. Akulah pengorbanan yang sempurna. Akulah yang menanggung segala kutukmu. Akulah yang memberikan berkat yang luar biasa. Kamu tidak usah naik Sinai, kamu tidak usah naik Ebal, kamu tidak usah naik semuanya itu, saudara. Yang datang, akulah Sion. Aku yang akan mencari engkau. Aku yang akan masuk di dalam hatimu. Akulah Yesus. Sion ini bukan suatu tempat, tetapi Sion adalah kerajaan Allah, kepenuhan Allah yang mau masuk di dalam hidup saudara. Gimana caranya? Percayalah. Percayalah. Makanya saudara, kalau saudara masih berpikir bahwa saudara harus bayar harga, saya mau kasih tahu, yang sudah bayar harga adalah Yesus di atas kayu salib, dan Dia menang atas segala harga yang harus dibayar. 3 hari kemudian Dia bangkit dan memberikan saudara dan saya hidup yang luar biasa. Kepenuhannya ada di dalam Yesus. Yesus mau berkata kepada saudara dan saya, hei, kamu gak perlu takut. Lukas 3 ayat yang keempat, ini adalah ayat saya yang terakhir, saudara. Lukas 3 ayat yang keempat. Saya nggak ada di sini. Kalau saudara mau tayangkan dari isi worship juga, saudara kamu bisa tayangkan Lukas 3 ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat sampai ke 6, saudara. Ini adalah ayat saya yang terakhir. Habis itu kita nonton video ini, saudara. Yesus mengungkapkan ini, Lukas mengungkapkan ini tentang Yohanes Pembaptis. Nah ini, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya.
Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, terus ada ayat yang keenam. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Ayat yang keenam. Dan apa saudara? Dan apa saudara? Dan apa saudara? Akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Maksudnya apa? Nabi yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Dia bilang ini, akan ada satu, semua gunung-gunung akan apa saudara? Diratakan. Ini semua gunung-gunung diratakan. Nanti saudara, tenang aja. Ini ya saudara, semua gunung-gunung akan diratakan. Gak perlu Anda menjadi seperti Musa. Gak perlu Anda menjadi seperti Abraham. Gak perlu. Semuanya akan diratakan. Kalau kamu seperti orang suci, saya mau kasih tahu, kalau Anda ada Yesus, Anda sama persis seperti Bu Meti, seperti Philip Mantova, seperti Benny Hinn, seperti Joel Osteen, seperti orang-orang besar apapun yang Anda anggap diurapi Tuhan, karena urapannya itu sama di dalam diri Anda dan di dalam semua kita, karena Anda ada Yesus. Dia bilang, tidak perlu kamu menjadi seperti ini. Kamu, semua gunung akan diratakan. Kalau tapi aku ini bandit, aku ini preman. Kamu ada di lembah akan ditimbun, supaya kamu juga, semua orang dapat melihat keselamatan. Tidak peduli hidupmu ini hancurnya kayak apa, tidak peduli masa lalumu itu gelapnya kayak apa, tidak peduli latar belakangmu ini hancurnya kayak apa. Meskipun kamu di lembah, aku yang akan angkat engkau. Kalau kamu merasa seperti kamu di atas gunung, mungkin gunungnya perlu diratakan supaya kamu nggak sombong. Karena tidak ada orang suci di hadapan Tuhan. Yang suci cuma satu, yaitu Yesus. Jalan diratakan, gunung diratakan, lembah akan ditimbun, supaya semua orang bertemu kepada keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Berikan kemuliaan Tuhan kepada Yesus Kristus yang sudah buat saudara dan saya. Amin saudara. Dan Yesus ini memberikan semua ini kepada siapa saudara? Perempuan Samaria, seorang yang paling ditolak. Saudara tahu, gara-gara perempuan ini, satu kota menerima keselamatan dari Yesus. Orang yang dulunya sembunyi-sembunyi datang ke sumur, sembunyi-sembunyi, takut apa? Dipermalukan, menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saudara mau mempercayakan hidupmu pada Yesus? Tidak peduli Anda di lembah ataukah Anda di gunung, semuanya sama. Yang penting kau mau memberikan hidupmu kepada Yesus. Sion ini bukan gunung, tapi gunung yang datang kepada saudara. Yesus, dia mencari. Kalau ada judul ini, ada khotbahnya, bukan saudara yang cari Tuhan, tapi Bapa yang mencari saudara. Dia menunggu. Saudara, kita akan menyaksikan sebuah video. Semoga video ini bisa memberikan saudara inspirasi, karena orang yang seperti ini dipakai oleh Tuhan. Apalagi saudara, kalau saudara mau mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau Tuhan baik, bersedia aku dengarkan dorban. Saya sudah dengarkan saudaramu. Saya tetap mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab. Ayat 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak pada rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP Dorban. Pada hari pertama masuk sekolah, saya tercatat teman bangku tersebut selalu kosong. Aku terus depresi.
lalu sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada bapak-bapak, saya tidak mau sekolah aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong coba-coba tertawa, bangkit aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berputar tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Saya sudah kita berkumpul berdoa membaca satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya. Duduk di sebelah kanan. Aku merasa Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior desain. Sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik lokal namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat dan post. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi fokus ke sistem log. Setelah ketemu sistem log, dikirim ke Hong Kong untuk membuat tantangan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku beli, aku foto, aku sedang bawa pulang ke rumah. Tutup, tidak dapat motor. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri banyak rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan beban. Jadi dengan beban Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan saudaraku. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Mungkin saudara merasa, aku nggak bisa seperti orang-orang di gereja. Mungkin saudara berpikir bahwa saudara harus seperti Abraham. Saudara sering dengar khotbah, Abraham begini, Abraham begitu. Kamu harus punya imannya seperti Abraham. Kamu harus seperti Abraham. Mungkin saudara pernah dengar tentang Musa. Kamu harus seperti dia, begini dan begitu. Tapi Yesus nggak pernah minta saudara seperti Abraham. Yesus nggak pernah minta saudara seperti Musa, ataupun Yesus nggak pernah minta saudara seperti Yosua. Tapi Yesus bilang, kalau kamu di lembah, aku bantu engkau, karena aku yang sudah bayar harganya. Kamu nggak usah mendaki ke gunung untuk ketemu sama aku. Aku yang mencari engkau. Bapa mencari orang yang tunarungu, Yahya. Ini jemaatnya teman saya di Jakarta, Yahya. Di hadapan manusia gak ada harganya, tapi di hadapan Tuhan sangat berharga. Dia pakai orang yang mestinya mungkin dianggap manusia tidak bisa apa-apa, tapi diberi keberhasilan, diberi supaya kemuliaan Tuhan, kepenuhannya nyata dalam hidup seorang anak yang tunarungu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Maukah saudara mempercayakan hidupmu 100% kepada Dia? Rencananya indah untuk saudara. Dia ada di sini.